Sobat Mitra Agropedia, masih seputar dunia agrobisnis, kami selalu berbagi informasi seputar dunia pertanian, peternakan, dan perikanan. Di bidang pertanian kali ini, kami berbagi video persiapan lahan melon menjelang penanaman. Baik sobat, langsung saja kita ke tutorialnya. Sobat Mitra Agropedia, kali ini kami berada di Dusun Sebeng, Desa Ndoko, Kecamatan Ndoko, Kabupaten Blitar. Dan ini adalah lahan melon milik Bang Agus, sekitar 1 hektar dengan kapasitas tanam sekitar 12.000 pohon untuk penanaman engkel. Untuk sobat petani melon pemula, alangkah baiknya untuk mencoba mengikuti langkah-langkah yang dilakukan Bang Agus ini, karena sebagaimana kita ketahui bersama, untuk pertumbuhan tanaman melon terlalu cepat. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan lahan dengan baik, maka akan menjadi kerepotan di saat perawatan. Ini sobat bisa lihat untuk hamparan luas dari lahan yang akan ditanami melon, ini sampai di ujung sana ya sobat. Untuk tahapannya, yaitu yang pertama tahap pembuatan bedengan. Untuk lebar bedengan ukuran 1 meter, ketinggian dari bedengan 45 cm, dan jarak antar bedengan sekitar 30 cm. Jadi ini sudah leluasa di saat nanti kita melakukan perawatan ya sobat. Oh ya sobat, perlu kami sampaikan juga untuk kontur tanah dari lahan Bang Agus ini adalah tanah liat. Jadi untuk sobat sekalian yang mempunyai lahan berpasir, tolong disesuaikan dengan keadaan tanah di daerah sobat sekalian untuk bedengannya ya sobat. Untuk langkah yang kedua yaitu penaburan dolomit dan pemberian pupuk dasar. Sebelum pemberian pupuk dasar, terlebih dahulu penebaran dolomit secara merata pada lahan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat keasaman dari tanah. Setelah penebaran dolomit, baru dilakukan pemberian pupuk dasar. Untuk pupuk dasar ini Bang Agus menggunakan 2 jenis pupuk, yaitu pupuk kandang dan pupuk kimia. Oh ya sobat, hal yang perlu diperhatikan di dalam pemupukan dasar ini bagi para petani melon pemula, tolong diperhatikan ya sobat, karena untuk tingkat kesuburan dari tanah satu daerah dengan daerah yang lain pasti berbeda, dan juga untuk cuaca. Jadi untuk musim penghujan dan musim kemarau harus ada pembeda di dalam pemberian pupuk dasar ya sobat. Untuk sekarang ini di daerah kami adalah musim penghujan ya sobat. Jadi ini untuk pemberian pupuk kimia dengan kadar nitrogen agak dikurangi. Untuk pupuk yang mengandung unsur N ini sekitar 30% dari total kebutuhan ya sobat. Ini untuk pupuk yang dipergunakan adalah NPK Grower. Untuk pupuk yang mengandung unsur P ini diberi sekitar 60% dari total kebutuhan ya sobat. Untuk pupuk yang dipergunakan adalah Vertipos. Untuk pupuk yang mengandung unsur K atau kalium ini kebutuhannya 10% dari total semua kebutuhan pupuk. Untuk pupuk yang kedua yaitu pupuk kandang. Ini Bang Agus menggunakan pupuk kandang Kohe dari ayam ya sobat. Untuk aplikasi dari pupuk kandang ini biasanya Bang Agus setelah melakukan penebaran pada bedengan, kemudian dilakukan pengocoran dekomposer dan juga POC. Setelah selesai melakukan pemupukan dasar, untuk langkah selanjutnya yaitu penutupan bedengan. Untuk penutupan bedengan ini sobat bisa menggunakan plastik mulsa yang perak ataupun yang hitam perak. Dan kali ini Bang Agus menggunakan plastik yang putih perak ya sobat. Untuk penggunaan plastik, baik itu plastik hitam perak maupun yang putih perak, ini dari masing-masing jenis mempunyai kelebihan dan kekurangan ya sobat. Jadi sobat bisa menyesuaikan dari kebutuhan sobat sekalian. Setelah selesai melakukan pemasangan plastik, untuk langkah selanjutnya yaitu pemasangan lanjaran.
Untuk sobat petani melon pemula, untuk pemasangan lanjaran ini tolong diperhatikan ya sobat. Sebagaimana kita ketahui bersama, untuk pemasangan lanjaran ini banyak memakan waktu. Jika sobat sekalian melakukan pemasangan setelah melakukan penanaman melon, ini biasanya menyita waktu di saat kita nanti melakukan perawatan melon setelah penanaman. Untuk tahap akhir menjelang penanaman melon, ini Bang Agus melakukan penyepraian insektisida. Untuk penyepraian insektisida menggunakan bahan aktif beta sulfutrin dengan merek dagang Sumo ya sobat. Menurut Bang Agus, penyepraian insektisida ini bertujuan untuk menanggulangi serangan orong-orong, jangkrik, belalang, dan juga ulat tanah ya sobat. Ini biasa menyerang setelah tanaman melon ditanam. Penyepraian insektisida ini dilakukan pada lubang tanam tanaman melon ya sobat. Untuk waktu penyepraian, lakukan penyepraian di saat sore hari ya sobat, karena dari beberapa hama tersebut pada malam hari akan menuju pada lubang tanaman ini. Jadi setelah kita melakukan penyepraian, hama-hama tersebut akan terperangkap dan dapat dimatikan, sehingga nanti setelah kita melakukan penanaman melon ini akan terlindungi dari serangan hama tersebut. Baik, sampai di sini dulu sobat video ini, semoga bermanfaat dan salam sukses dari Blitar Agropedia.